menabung-menabot dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa alat instrumen yang ada di dalam laboratorium. Yang pertama, urin analyzer. Urin analyzer berfungsi untuk menguji urin menggunakan strip parameter dan untuk menganalisis berat jenis urin, pH, leukosit, nitrit, protein, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, dan eritrosit yang terkandung di dalam urin. Prinsip kerja dari urin analyzer sendiri yaitu pengukuran pantulan cahaya di mana alat mengukur intensitas cahaya dari pantulan sinar pada setiap bagian urin test strip yang disinari oleh sinar LED dengan panjang gelombang yang sudah ditentukan. Dan seperti ini adalah contoh alat dari urin analyzer. Yang kedua, hematologi analyzer. Hematologi analyzer berfungsi untuk pemeriksaan darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkah cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Prinsip kerja dari hematologi analyzer yaitu sampel darah yang ada dilakukan pencampuran dengan menggunakan campuran reagen hingga terjadi proses yang disebut dengan hemolyzing. Seperti ini alat hematologi analyzer. Yang ketiga yaitu spektrofotometer. Spektrofotometer berfungsi untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Prinsip kerja spektrofotometer adalah bekerja dengan melewatkan berkas cahaya melalui sampel untuk mengukur intensitas cahaya sampel. Seperti ini gambar alat spektrofotometer. Dan yang keempat yaitu centrifuge. Centrifuge merupakan alat yang berfungsi untuk memisahkan organel berdasarkan jenisnya. Prinsip kerja dari centrifuge yaitu menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi rautan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Dan seperti ini adalah contoh alat dari centrifuge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti Taher. Di sini saya akan membahas prinsip dan fungsi kerja 4 alat. Yang pertama, alat mikrotom, yang kedua ELISA, yang ketiga oven, yang keempat desintometer. Alat yang pertama yaitu mikrotom. Prinsip kerja mikrotom yaitu alat yang secara otomatis melakukan gerakan proses persiapan jaringan dengan tim yang sudah disetting. Fungsi mikrotom yaitu mesin untuk mengiris jaringan menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan biologi. Alat yang kedua yaitu ELISA. Prinsip kerja ELISA yaitu reaksi antara antibodi dan antigen dan reaksi antara enzim dan substrat. Fungsi ELISA yaitu untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan senyawa tersebut seperti protein, antigen, dan antibodi. Alat yang ketiga yaitu oven. Prinsip oven adalah melakukan pemanasan secara tertutup sehingga suhu dan waktu bisa diatur. Fungsi oven yaitu untuk memanaskan dan mengeringkan sampel, melakukan proses sterilisasi, dan lain-lain. Alat yang keempat yaitu desintometer. Prinsip kerja desintometer yaitu penyerapan dan penghamburan cahaya. Fungsi desintometer yaitu untuk mengukur densitas atau kerapatan zat cair dan gas. Fungsi autoklav adalah mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Sedangkan prinsip kerja autoklav adalah mensterilkan alat medis menggunakan uap panas bertekanan tinggi selama sekitar 10-12 menit. Fungsi kromatografi adalah memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Kemudian, prinsip kerjanya adalah dengan memisahkan molekul berdasarkan pola pergerakan antar fase gerak dan fase diam yang digunakan untuk memisahkan komponen berupa molekul di dalam larutan. Fungsi dari alat infrared vena atau inframerah adalah membantu meningkatkan sirkulasi darah dan menuju jantung. Kemudian
Prinsip kerjanya adalah meningkatkan temperatur kulit, memperbaiki aliran darah, dan meningkatkan suhu inti tubuh. Saya akan menjelaskan tentang 3 alat laboratorium medik, yaitu alat pertama adalah refraktofotometer, yang kedua adalah water bath, dan alat ketiga adalah blood gas analyzer. Alat pertama yaitu ada refraktofotometer. Alat refraktofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu zat. Alat refraktofotometer ini bekerja dengan bantuan indeks bias cahaya. Sampel yang diukur biasanya berupa zat terlarut dengan beberapa tetes seperti garam, gula, protein, dan masih banyak lagi. Refraktofotometer bukan hanya digunakan di laboratorium saja, tetapi juga digunakan oleh beberapa industri. Salah satunya adalah industri makanan. Alat refraktofotometer ini memiliki fungsi yaitu untuk mengukur nilai konsentrasi suatu zat. Tetapi fungsi utama dari refraktofotometer adalah untuk mengukur indeks. Alat kedua yaitu water bath. Adalah nilai tetap fisika pada suatu zat. Setiap zat pasti memiliki karakteristik indeks bias yang berbeda-beda. Tetapi alat refraktofotometer ini dapat digunakan untuk mengukur indeks bias seperti obat-obatan, bahan perasa, gelas, plastik, atau bahan lainnya. Alat refraktofotometer memiliki prinsip kerja yaitu menggunakan prisma yang memiliki indeks bias jauh lebih besar daripada larutan sampel yang akan diukur. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan fenomena bias yang muncul pada antara permukaan prisma. Water bath adalah perangkat laboratorium yang digunakan untuk mempertahankan suhu konstan pada sampel cairan dalam wadah yang terendam di udara. Water bath memiliki berbagai fungsi di laboratorium dan industri. Beberapa fungsi utama yaitu pemandian air melibatkan pemeliharaan suhu konstan untuk proses tertentu. Prinsip kerja dari water bath didasarkan pada sifat kernel air yang baik dalam menjaga suhu konstan dan menyampaikan panas secara efisien. 3 adalah blood gas analyzer. Blood gas analyzer adalah alat laboratorium medis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gas dalam sampel darah arteri. Alat ini memberikan informasi penting tentang keseimbangan asam basa, fungsi pernafasan, dan metabolisme pada tingkat sel. Analisis gas darah arteri umumnya mencakup parameter pengukuran seperti pH, tekanan parsial oksigen, tekanan parsial karbon dioksida, dan bikarbonat. Fungsi dari blood gas analyzer yaitu membantu memahami kesehatan pasien dan mengelola gangguan pernafasan asam basa. Blood gas analyzer memiliki prinsip kerja yaitu meliputi beberapa tahap untuk mengukur konsentrasi gas dalam arteri, elektrolit, dan parameter asam basa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasnia Abu Bakar, semester 1 kelas B jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Saya akan menjelaskan tentang 3 alat laboratorium medik, yaitu alat pertama adalah refraktofotometer, yang kedua adalah water bath, dan alat ketiga adalah blood gas analyzer. Elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang terdapat di dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh, termasuk darah, urin, dan keringat. Fungsinya, elektrolit berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh seperti saraf dan otot. Prinsip kerja hot plate magnetic stirrer adalah berupa plate yang dapat dipanaskan dan hubungkan antara dua magnet, yaitu magnet yang dihubungkan pada motor dan magnet stir bar yang dimasukkan dalam wadah gelas yang berisi larutan kimia yang ditempatkan pada atas plate. Dengan menggunakan hot plate magnetic, fungsinya memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Prinsip kerja gelas kimia adalah wadah larutan skala pada badan gelas yang digunakan untuk mengukur larutan secara tidak teliti. Fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, sebagai tempat melarutkan dan menampung zat, memanaskan cairan, media pemanasan cairan.
Prinsip gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Fungsinya alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yaitu mikroskop. Mikroskop berfungsi untuk melihat benda yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Prinsip kerjanya yaitu objek ditempatkan di ruang dua lensa objektif sehingga membentuk bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Yang kedua, inkubator. Inkubator berfungsi untuk menginkubasi suatu bakteri agar dapat hidup di suatu media atau substrat. Prinsip kerjanya mengatur suhu di dalam ruangan isolasi yang dilengkapi dengan timer agar kita bisa mengukur waktu sesuai dengan masa inkubasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis berfungsi untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran dan molekul listriknya. Prinsip kerjanya yaitu dengan memisahkan DNA berdasarkan ukuran berat molekul.